Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Samak Firawan dengan NIM 2006 09 50 1023. Yang akan saya jelaskan kali ini mengenai cultural studies dari pelajaran teori sosiologi kritis dengan dosen pengampu Bapak Sofian Tamrin SPD MPD. Baik, pembahasan yang pertama mengenai cultural studies ialah dari segi pengantarnya yang akan saya sampaikan, yaitu cultural studies berakal dari gagasan Karl Marx yang mempunyai pandangan bahwasanya kapitalisme itu telah menciptakan kelompok elit kuasa, di mana kelompok elit kuasa ini melakukan eksploitasi terhadap kelompok yang tidak berkuasa dan lemah. Nah, pengaruh kontrol kelompok yang berkuasa terhadap yang lemah menjadikan kelompok yang lemah merasa tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka atau tidak memiliki kontrol terhadap kebebasan diri mereka. Stuart Hall berpendapat bahwa suatu budaya pasti memiliki dan menyimpan ideologi yang lebih berkuasa. Teori ini menempatkan komunikasi massa harus memahami konteks kultur yang ada, bukan hanya mencari tahu tentang sesuatu. Nah, kemudian teori ini sebenarnya mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan, di mana tujuannya ialah mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan. Salah satunya yaitu sosial politik dan ekonomi serta ilmu pengetahuan yang lain-lain. Cultural studies ini tidak hanya merupakan studi tentang budaya, merupakan entitas tersendiri yang terpisah. Hanya merupakan studi tentang budaya yang merupakan konteks sosial dan politik yang dibahas. Nah, di mana tujuannya yang selanjutnya ialah memahami budaya dalam segala bentuk kompleksnya dan menganalisis konteks sosial dan politik tempat budaya tersebut berasal. Seperti media sekarang ini cenderung memilih hal yang hegemoni. Dalam hal ini, hegemoni bertujuan untuk memaksa orang secara halus dan memaksa seseorang lewat alam bawah sadarnya. Dan juga hegemoni merupakan konsep yang mewakili pengaruh, kekuasaan atau dominasi kelompok sosial tertentu atas kelompok lainnya. Seperti contoh yang tadi, kelompok yang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai. Nah, sedangkan hegemoni budaya di sini juga berarti kontrol sebuah kelompok atas kelompok lainnya melalui budaya. Baik, pembahasan selanjutnya ialah penerapan teori cultural studies. Nah, teori ini sebenarnya itu yang paling urgen dapat diterapkan dalam lingkup komunikasi massa, di mana media massa ini memiliki pengaruh yang paling dominan dalam mempengaruhi halayak, di mana media menjadi alat yang paling utama, di mana kita semua itu belajar banyak aspek mengenai dunia, baik itu di sekitar kita ataupun di sekeliling kita yang sifatnya universal. Dan dengan adanya media ini memberikan informasi dan juga mempersuasi halayak mengenai produk dan kebijakan. Walaupun di masa sekarang ini media massa itu lebih cenderung ditunggangi ataupun dikuasai oleh penguasa yang dominan atau yang memiliki kekuasaan yang lebih. Dan media juga membentuk makna dalam budaya serta dapat juga membentuk ideologi. Teori Hall mengingatkan bahwa akan sia-sia jika kita berbicara tentang meaning atau makna tanpa kita peduli terhadap keberadaan power ataupun kekuasaan. Karena seseorang yang memiliki power atau kekuasaan itu sebenarnya mempengaruhi sebagian besar pemikiran orang banyak. Namun hanya segelintir orang saja yang memiliki sedikit power dan sulit untuk bisa mempengaruhi ataupun mempersuasi orang banyak. Selain dalam komunikasi massa, teori cultural studies ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fashion ataupun pakaian, cara berjalan, gaya hidup dan sebagainya. Dengan mempelajari teori cultural studies ini, kita bisa lebih kritis dalam mengkonsumsi pesan dan tidak mudah percaya dengan apa yang kita lihat.
sehingga bisa lebih bijak ketika akan melakukan sesuatu setelah kita mendapatkan suatu pesan, entah itu dari media massa ataupun dari media-media lainnya yang sifatnya modern lah. Baik, pembahasan selanjutnya ialah contoh cultural studies. Nah, contoh cultural studies yang dibahas mengenai ini ialah dalam sebuah media massa lah. Nah, seperti dalam kurun waktu saat ini banyak sekali sebuah tayangan-tayangan yang sedikit tidak bermutu. Salah satunya seperti yang ditampilkan oleh media, yaitu sinetron-sinetron yang apa istilahnya menayangkan sisi kemewahan atau sisi perilaku konsumtif dari manusia. Nah, dari hal ini yang ditayangkan oleh media, kita dapat melihat bahwa aktor ataupun pemain dalam penampilan tayangan tersebut itu memiliki ataupun mengenakan pakaian yang modis, menggunakan pakaian yang mewah, menggunakan kendaraan ataupun transportasi yang mewah juga, dan tindakan yang tidak sesuai dengan dengan kultur budaya setiap orang atau segelintir orang yang memiliki kekuasaan ataupun memiliki kematangan dalam konsumsi. Nah, itulah istilahnya. Dan juga apabila kita merefleksi dari tayangan-tayangan tersebut yang ditampilkan oleh media, secara tidak langsung tayangan-tayangan itu telah merubah pemikiran kita. Artinya kita telah terpengaruh ataupun telah terpersuasif oleh tayangan dalam media tersebut. Akhirnya seseorang itu akan mengimitasi ataupun mengikuti dan bahkan juga turut membeli dari apapun yang dikenakan dalam penampilan sebuah tayangan dalam media tersebut. Artinya ini juga menimbulkan lagi kembali budaya konsumtif terhadap masyarakat halayak ataupun halayak umum. Nah, dan juga penonton ataupun kita ini halayak cenderung ingin meniru gaya mewah tersebut yang ditonjolkan oleh aktor ataupun pemain. Sehingga dari sinilah acara atau tayangan itu ataupun budaya-budaya yang ditayangkan dalam sebuah media itu dapat merubah seseorang itu menjadi lebih konsumtif, atau artinya seseorang itu telah terpersuasif untuk merealisasikan apa yang telah ia lihat, apa yang telah ia pandang ke dalam kehidupannya sehari-hari. Dan inilah merupakan sebuah wujud budaya konsumtif yang lahir di tengah-tengah masyarakat ataupun halayak saat ini. Pembahasan yang terakhir dari pemaparan saya mengenai cultural studies ialah kesimpulannya ataupun rangkuman. Nah, jadi dapat kita pahami bahwasanya cultural studies itu merupakan suatu arena interdisipliner di mana perspektif dari disiplin yang berlainan secara selektif dapat digunakan untuk menguji hubungan kebudayaan dengan kekuasaan. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita kaji ataupun kita pahami, bahwasanya dalam cultural studies itu mengkaji mengenai hubungan kebudayaan dengan kekuasaan yang hadir. Nah, dalam kajian budaya atau cultural studies, konsep budaya dapat dipahami seiring dengan perubahan perilaku dan struktur masyarakat di Eropa pada abad ke-19 dahulu. Lebih khusus, dalam terminologi disiplin kajian budaya atau cultural studies, itu menyajikan bentuk kritis atas definisi budaya yang mengarah kepada penyampaian yang disampaikan oleh Edgar tentang cultural studies, di mana budaya itu secara luas merupakan proses kehidupan sehari-hari manusia dalam skala umum, mulai dari tindakan kita itu seperti hal yang sederhana seperti berpikir, dan juga
bagaimana konsep budaya yang dijabarkan oleh Kluhon. Nah, pengertian ini juga disokong oleh Clifford Geertz, yakni kebudayaan itu didefinisikan sebagai sebuah serangkaian aturan-aturan, resep-resep, rencana-rencana, dan petunjuk-petunjuk yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya ataupun bagaimana untuk mempengaruhi sekitar terhadap budaya-budaya yang hadir.